Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Strada Bakti Nusa. Salam AMDG. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Untuk hari ini, kita semua akan belajar tentang pengaruh letak geografis terhadap cara berkomunikasi dan alat transportasi. Materi ini adalah materi dari mata pelajaran IPS KD 3.1 yang terdapat di dalam buku tematik 5B. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh letak geografis terhadap cara berkomunikasi. Bahasa apa yang sehari-hari kamu gunakan untuk berbicara dengan teman dan keluarga? Pengaruh letak geografis terhadap cara berkomunikasi, yaitu setiap suku bangsa memiliki beragam bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku bangsa berbeda-beda. Indonesia memiliki ratusan jenis bahasa daerah. Perbedaan bahasa daerah bukanlah menjadi suatu masalah. Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh penduduk antar daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga menghindarkan kita dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Misalkan ada seseorang dari Jawa dan satu lagi ada orang yang berasal dari Medan. Nah, untuk menjalin komunikasi atau melangsungkan kegiatan komunikasi, tentunya masing-masing menggunakan bahasa daerah. Karena apa? Masyarakat Batak tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Begitu pula dengan orang Jawa. Mereka tidak bisa berbahasa Batak, sehingga mereka melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Contoh keragaman bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera, ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Minang, dan bahasa Lampung. Berikutnya yaitu Jawa. Di Jawa terdapat bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Di Kalimantan terdapat bahasa Melayu dan bahasa Dayak. Sedangkan di Bali terdapat bahasa Bali. Apabila di Papua tentunya ada bahasa Papua. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang dimiliki di Indonesia. Pengaruh letak geografis terhadap cara berkomunikasi yaitu pada masa lalu komunikasi penduduk antar pulau tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Alat komunikasi tradisional berupa kentongan. Namun, perkembangan teknologi komunikasi mengubah kondisi tersebut. Dengan adanya telepon, SMS, video call, dan email, penduduk antar pulau dapat berkomunikasi kapanpun dan dari tempat manapun. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Komunikasi juga dapat dilakukan setiap saat, tanpa harus bertemu secara langsung. Beberapa pengaruh negatif dari perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, komunikasi melalui tatap langsung menjadi berkurang. Keberadaan HP terkadang menjauhkan yang dekat, namun mendekatkan yang jauh. Contohnya saja, misalkan di dalam satu rumah, beda tempat, ada pula antara kakak dan adik melakukan komunikasi menggunakan HP. Jadi, yang dekat menjadi merasa jauh. Seperti itu contohnya. Kedua, maraknya penyebaran konten atau games yang tidak sesuai bagi anak-anak. Ketiga,
tentunya biaya komunikasi menjadi meningkat karena banyak orang melakukan komunikasi secara online dan membutuhkan kuota internet. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahasa. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia bisa menguasai bahasa asing. Ketiga, masyarakat dituntut dapat berbahasa asing karena menjadi jalur lintas internasional. Berikutnya adalah kerugian letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Yang pertama, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal atau budaya daerah terus berkurang. Apalagi anak-anak saat ini sudah modern sehingga mereka mulai tidak bisa atau bahkan jarang sekali keluarga yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kedua, tidak semua penduduk merasa mudah untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Berikutnya adalah pengaruh letak geografis terhadap alat transportasi. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi yang menghubungkan berbagai pulau, provinsi, dan kota yang ada di Indonesia. Sarana transportasi dibangun untuk memudahkan perpindahan penduduk, serta untuk menyalurkan hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi kebutuhan penduduk. Misalkan saja di daerah Bogor, hasil pertanian penduduknya berupa sayuran. Di Jakarta jarang sekali ditemukan lahan-lahan pertanian karena sudah padatnya penduduk atau rumah-rumah di Jakarta, sehingga warga yang ada di daerah Bogor tentunya akan mendistribusikan atau menyalurkan hasil pertanian mereka menuju ke Jakarta, sehingga kebutuhan penduduk di semua wilayah dapat terpenuhi. Berikutnya, untuk itu pemerintah membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. Perkembangan alat transportasi. Transportasi adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada zaman dahulu, transportasi menggunakan tenaga manusia dan hewan. Teknologi transportasi berkembang dengan pesat, sehingga transportasi modern saat ini dapat kita temukan dengan mudah. Contoh transportasi tradisional, gerobak dan pedati digunakan petani untuk mengangkut hasil panen. Nah, contoh transportasi modern, apabila tadi gerobak dan pedati digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen, itu ketika zaman dahulu. Namun untuk sekarang, mobil bak terbuka atau biasa disebut dengan pick up digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Pengaruh positif perkembangan sarana transportasi. Yang pertama, perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat dan mudah, walaupun terpisah kota maupun pulau. Yang kedua, pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan hingga ke pelosok. Berikutnya adalah pengaruh negatif perkembangan sarana transportasi. Pertama, pembangunan jalan raya dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. Kedua, pembangunan jalan dan bandara mengurangi lahan hijau atau pepohonan. Akibatnya, daerah resapan air berkurang dan udara menjadi panas. Ketiga, pembangunan jalan raya dan jembatan diikuti dengan bertambahnya pengguna kendaraan bermotor.
asap kendaraan menimbulkan pencemaran udara. Keempat, pembangunan bandara dan pelabuhan menimbulkan polusi suara. Pesawat dan kapal laut juga menggunakan bahan bakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan laut. Nah, itu tadi materi yang kita bahas berkaitan dengan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap alat komunikasi dan transportasi. Bu Risti ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 5 yang sudah berkenan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Salam AMDG. Terima kasih.